Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kita untuk menginstalasi router OS di komputer kita. Ini merupakan tampilan awal dari software VMware Workstation 9. Pada tampilan ini, kita pilih Create a new virtual machine karena kita akan membuat virtual machine baru. Kita klik, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih tipikal saja karena ini merupakan yang sangat direkomendasi. Kita next. Karena kita akan menginstal router OS dari file ISO, kita pilih yang kedua saja. Lalu kita browse. Kita cari letak file ISO yang sudah kita download tadi. Di sini saya sudah menemukannya. Klik pada file ISO tersebut, kemudian open. Setelah itu pilih next. Nah, untuk operation system, kita pilih saja order. Dan kemudian versinya juga kita order saja. Setelah itu kita next. Selanjutnya kita beri nama virtual machine yang sekarang kita akan buat. Sebagai contoh, saya masukkan di sini router OS. Kemudian klik next. Ini maksimum hard disk, kita next saja. Nah, di sini kita akan lakukan custom hardware, yang dimana kita akan lakukan custom hardware pada sistem router OS kita. Klik pada menu custom hardware. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Yang pertama, secara default, router OS ini memiliki memori sebesar 250 MB. Kita lakukan perubahan pada memori tersebut. Kita akan naikkan menjadi 1 GB. Jadi, nanti router OS kita akan memiliki memori sebesar 1 GB. Selanjutnya, kita lakukan custom pada network adapter. Karena secara default, router OS ini hanya memiliki satu buah network adapter saja. Sementara yang kita perlukan di sini ada 2 network adapter. Lalu bagaimana cara kita menambahkannya? Kita klik pada bagian add di bawah ini. Kita klik add. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik hardware mana yang akan kita tambahkan. Kita pilih network adapter. Kemudian next. Selanjutnya klik finish. Network adapter yang pertama kita gunakan sebagai header 1 di router OS kita nanti. Lalu network adapter yang kedua kita akan gunakan network adapter yang kedua ini sebagai ETH2 di router OS. Sebagai asumsi, kita setting network adapter yang kedua ini sebagai custom Vnet 1 host only. Jadi, adapter Vnet 1 ini kita gunakan sebagai ETH2 yang akan terhubung ke klien kabel di router OS kita. Jadi di network connection ini pada sistem operasi Windows, di sini karena saya memiliki koneksi internet yang terhubung ke hotspot HP, jadi saya gunakan media wireless, media WiFi. Jadi network adapter ini adalah interface yang terhubung ke internet. Sebagai asumsi, saya gunakan network adapter ini sebagai ETH1. Kemudian, pada network adapter Vnet 1 host only yang ini,
Nah, yang ini saya asumsikan atau saya gunakan untuk interface yang akan terhubung ke network adaptor ETH2 di virtual machine. Saya ulang, karena saya memiliki koneksi internet menggunakan media wireless, yaitu dari hotspot HP. Jadi saya gunakan interface WiFi untuk yang terhubung ke ETH1 virtual machine. Oke. Kemudian untuk adapter VNet1 ini saya gunakan sebagai penghubung ke interface 2 pada virtual machine. Jadi yang WiFi ini dia akan terhubung ke ETH1 virtual machine. Lalu yang VNet1 ini dia akan terhubung ke interface 2 virtual machine. Jika kalian belum paham dengan apa yang saya katakan, silakan ulang kembali video ini dan cermati dengan seksama. Jika masih kurang paham, silakan datang ke ruang sempit. Mari kita berdiskusi, mari kita belajar bersama. Oke. Kemudian kita lanjut saja. Jadi ini merupakan network adaptor yang pertama yang nantinya dihubungkan ke media wireless yang terhubung ke jaringan internet. Jadi ini merupakan network adaptor yang pertama. Lalu yang saya sebutkan tadi di sini ini merupakan network adaptor yang kedua yang akan terhubung sebagai penghubung ke media kabel klien. Oke. Jadi silakan ulang kembali video ini dan dengarkan secara seksama. Kita lanjut saja. Kemudian pilih close. Setelah itu finish. Nah, kita sudah selesai untuk membuat sebuah virtual machine. Untuk menyalakannya, kita klik power on. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini merupakan fitur-fitur apa saja yang akan diinstalkan di router OS kita nanti. Karena di sini saya akan menginstalkan semua fitur. Jadi saya tekan tombol A pada keyboard untuk memilih semua. Kemudian tekan I untuk install. Ketik Y saja ya, maaf. Kemudian continue. Y lagi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jadi ini proses instalasi semua fitur yang ada pada router OS kita nanti. Kita tunggu. Nah, selesai. Tekan enter untuk reboot. Nah, jika sudah terlihat atau sudah menampilkan menu login, ini artinya kita sudah selesai untuk proses instalasi router OS kita. Sebagai bentuk pembuktian, kita masuk ke aplikasi Winbox yang sudah kita download tadi. Nah, jika terinstall dengan benar, dia akan muncul. Jadi kita klik pada MAC address ini, kemudian klik connect. Nah, ini kita biarkan oke saja. Jadi proses instalasi kita sudah berjalan dengan baik. Kita lihat interface. Nah, ada dua interface yang sudah kita buat tadi. Di sini ada dua. Jadi untuk ETH1 ini kita akan gunakan sebagai media penghubung ke jaringan internet.
Lalu ETH yang kedua ini, ETH2 kita akan gunakan sebagai penghubung ke jaringan klien. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan saja. Untuk selanjutnya, pada sesi selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi minima routing.